Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-yawma diyaqatan li ibadis shalihin wa ja'alahu buhjatan wa sururan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum fis sirri wal alaniyah wa sari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ikhwan muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini sejenak kita berkumpul bersama, berada seakan-akan dalam sebuah perkumpulan di padang mahsyar. Mari kita bersama-sama membayangkan diri kita dan membayangkan bagaimana seluruh umat Islam di seluruh dunia yang mendatangi tempat pelaksanaan sholat Idul Adha adalah satu potret kecil, satu perumpamaan yang sederhana atau satu model kecil bagaimana umat manusia ketika seluruh umat manusia dari manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang lahir di muka bumi ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar oleh Qadhi Rabbul Jalil. Kita datang ke tempat ini melaksanakan sholat Idul Adha. Begitu pula saudara-saudara kita datang berkumpul di tempat pelaksanaan di tempat yang lain untuk tujuan yang sama. Tidak ada yang memiliki kesamaan. Tidak ada dua orang yang kembar sekalipun mendatangi tempat pelaksanaan Idul Adha termasuk Idul Fitri yang datang dengan model yang benar-benar sama. Kita datang ke tempat ini dengan pakaian yang boleh jadi pakaian yang baik, pakaian yang mewah, lengkap dengan aksesoris dan atributnya, bahkan ditambah lagi yang berlian-lian yang lain. Di antara kita ada yang datang ke tempat pelaksanaan sholat Idul Adha, ada yang didampingi istri, anak, cucu, kerabat, bahkan keluarga yang lain. Pada saat yang sama, ada juga saudara kita yang datang dengan berjalan sendiri. Kalau kita datang dengan suasana gembira, mungkin di antara kita tempat ini atau saudara kita di tempat lain datang ke tempat sholat Idul Adha dalam suasana yang sedikit kurang ceria atau bahkan bersedih. Di antara kita ada yang datang ke tempat pelaksanaan sholat Idul Adha ini termasuk boleh jadi sebagai pusat kita berjalan kaki. Ada yang berkendaraan, kendaraannya pun beragam, dari kendaraan motor, mungkin ada yang bersepeda, mobil dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini kita boleh berbahagia, kita boleh tersenyum, bisa hadir bersama anak istri kita, berpakaian yang terbaik yang kita miliki, menggunakan kendaraan yang terbaik yang kita kuasai. Tapi mari kita mencoba merenungkan diri kita masing-masing. Ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala Qadhi Rabbul Jalil, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yang dalam hadis digambarkan bahwa pada saat itu posisi matahari kurang lebih 1 jengkal di atas kepala kita.
Kita boleh berbahagia kalau datang ke tempat sholat ini masih didampingi oleh istri, didampingi oleh anak, saudara, bahkan cucu kita. Tapi apakah kita bisa menjamin bahwa di akhirat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi mereka sudah tidak ada satu orang pun yang mengenali kita. Anak, istri, cucu, kerabat, keluarga, sahabat tidak ada lagi yang mengenali kita. Semuanya disebabkan oleh kelalaian kita menunaikan hak-hak setiap orang yang menjadi tanggung jawab kita. Boleh jadi hari ini kita masih mengenakan pakaian yang terbaik yang kita punya, dilengkapi dengan beragam atribut. Pada saat yang sama, boleh kita khawatir. Jangan-jangan di akhirat kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang terengah. Semua pahala, semua kebaikan kita habis dicopot untuk menebus kesalahan, dosa dan kesalahan kita kepada orang lain. Masih bersyukur bila pagi ini kita datang ke tempat ini dalam suatu cara terburu-buru, berkendaraan yang termewah sekalipun yang kita kuasai. Pada saat yang sama, boleh kita mengkhawatirkan diri kita. Jangan-jangan di akhirat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, justru tubuh kecil kita yang dijadikan kendaraan oleh orang lain atau menjadi kendaraan oleh orang-orang lain yang semuanya disebabkan oleh kezaliman yang kita lakukan terhadap sesama manusia. Singkat kata, keragaman umat manusia mendatangi tempat pelaksanaan sholat Idul Adha, begitu pula Idul Fitri, adalah potret yang paling sederhana betapa manusia ketika datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala beragam cara, bentuk, model dan rupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita bersama-sama datang melakukan semacam napak tilas sejarah umat manusia yang terjadi dari kurang 3.000 tahun yang lalu. Sejarah pengorbanan terbesar yang dilakukan oleh umat manusia. Saya tidak sedang atau tidak akan bercerita tentang detail pelaksanaan kurban itu. Setiap tahun kita mendengar cerita kurban. Setiap tahun kita mendengar cerita pilu yang sangat dramatis. Bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam yang dalam Al-Quran diabadikan harus mengorbankan anaknya, anak yang paling dicintainya semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, inni ara fil manam an yasbahu fanzur madza tara. Seorang Ibrahim dalam suasana batin yang begitu berat harus menyampaikan tentang kepada anaknya tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengeksekusi anaknya. Apa jawab sang anak? Jawaban anak sangat sederhana. Ya bani al-matumar satajibuni insyaallah minas shadirin. Hadirin yang berbahagia, apa relevansi sejarah kurban yang sangat detail yang setiap tahun kita dengar? Paling tidak ada banyak poin. Yang pertama, sejarah pengorbanan Ibrahim alaihissalam terhadap putranya menunjukkan bahwa setiap pengorbanan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bila diawali dengan ketaatan yang tinggi karena Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan dengan penuh kesabaran, maka pengorbanan yakin akan berbuah pahala yang sangat besar. Di akhir cerita kurban itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nadaina ya Ibrahim kata sadaqta. Ibrahim, mimpimu benar. Tapi bukan di situ titik poinnya. Penekanannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadaina bi sibrin azim. Saya memberikan ganti hewan kurban yang sangat besar.
Kenapa? Keduanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Hadirin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi. Hampir saja tahun kita mendengar bahwa berkurban dalam konteks sekarang bukan sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi menyembelih sifat-sifat kebidataan. Satu hal yang boleh kita selidiki bahwa tidak sepenuhnya binatang itu hidup dengan dunia kebinatangan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa semua jenis binatang yang hidup di muka bumi ini tidak hidup dengan sifat kebinatangannya secara totalitas. Melainkan kalau boleh kita menyebutnya bahwa dalam dunia binatang pun ada sisi dalam tanda petik sisi kemanusiaannya. Semua binatang apapun bentuknya, di mana saja dia hidup, mau di darat ataupun di dalam tanah bahkan di dalam air, semuanya punya kebiasaan saling berusaha untuk menyelamatkan satu sama lain. Semua jenis binatang dalam sisi-sisi kehidupannya itu selalu berusaha untuk menolong dan bersedekah kepada sesamanya sebangsa. Semua binatang menunjukkan bahwa mereka harus care terhadap solidaritas. Kalau itu saja, binatang-binatang itu ternyata punya sifat kepedulian terhadap sesamanya binatang, sedangkan kita tidak, maka boleh jadi dalam konteks seperti itulah berlaku firman Tuhan, ulaika kal-an'am bal hum adall. Kita seperti binatang, bahkan sedikit lebih di bawah daripada binatang. Itu tadi bila tidak ada kebiasaan, kecenderungan di dalam hati kita untuk memperhatikan sesama manusia, untuk bersedekah setiap hari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Melalui nafas yang menapaki Ibrahim alaihissalam, agama Islam mengajak kita untuk meraih satu kesempatan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam waktu itu masuk kategori 2 dari 3 pahala atau amalan yang paling cepat sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, dari seluruh ibadah yang dianjurkan di dalam Islam, setidaknya ada 3 yang oleh Rasulullah SAW dijelaskan, itulah amalan, itulah perbuatan, itulah aktivitas yang pahalanya paling cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang pertama? Ini bagi yang sempat. Bagi yang sempat berkurban hari ini, besok, lusa dan seterusnya, maupun tahun-tahun yang lalu dan tahun-tahun yang akan datang, berlaku janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya bahwa pahala kurban akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tetes pertama dari hewan yang disembelih itu menyentuh tanah. Bisa kita bayangkan ketika seorang jangan menyembelih binatangnya, sebelum tetes pertamanya sampai di tanah, pahala kurban kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan yang pertama. Yang kedua yang berbahagia, agama kita menganjurkan bahwa salah satu momen yang harus kita lakukan ketika berkurban adalah membagi-bagi dari kurban langsung kepada orang yang berhak menerimanya, tidak melalui kipas. Rasulullah SAW mengajukan kepada kita agar bersedekah dan mempercepat penyampaian sedekah kita langsung kepada yang bersangkutan, langsung kepada penerimanya, bukan melalui titipan atau bukan melalui perantara. Rasulullah SAW menegaskan, sedekah yang terbaik adalah sedekah yang diserahkan oleh pemberinya kepada penerimanya, tidak melalui orang lain. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa harus seperti itu? Apa jawab Rasulullah? Inna yadallahi fawqa aydihim. Ketika kita bersedekah, termasuk ketika menyerahkan daging-daging hewan kurban kita, sesungguhnya
Kita sedang meletakkan pemberian kita langsung di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya di atas tangan-tangan orang yang menerima sedekah kita. Inna ya Rabbahu kaidin. Di atas tangan orang yang menerima sedekah kita, menerima kurban kita, ada tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hakikat ketika kita bersedekah dan membagikan dari kurban kita adalah sama dengan kita menyerahkan langsung kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jangan berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agama Islam mengajarkan kita berkurban, dan mari kita meyakini bahwa apapun yang kita sempat kurbankan hari ini maupun di hari-hari yang lalu sama sekali tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanallahu luhumaha, la yanallahu luhumaha wala dimaha, walakin yanalu taqwa. Apapun yang kita kurbankan, dagingnya, kulitnya, darahnya, tidak pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semua, tapi yang sampai adalah at-taqwa, rasa ketakwaan kita yang menjadi motif sehingga kita melakukan kurban. Mari kita bersama-sama menanamkan kembali di dalam diri kita semangat untuk tetap taat melaksanakan segala bentuk perintah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk selalu sabar melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menurut sebagian orang berat. Yang ketiga, mari kita berusaha mengurangi sedikit demi sedikit sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah katsiran terhormat. Asyhadu an la ilaha illallah wa liman jahada bi kabar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ayyuhan nas taqullaha mastata'tum bis sirri wal alaniyah. وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين وتذكروا قوله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على محمد سيد المرسلين كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وجميع أعمالنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.